Horas dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami senantiasa mendoakan agar kita seluruhnya dalam keadaan sehat dan dalam kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari kitab Nabi Hosea pasal 14 ayatnya yang ketiga. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, ada sikap manusia yang dia tahu dia melakukan kesalahan dan dia tidak mau berubah dalam kehidupannya. Ada juga yang tahu dia melakukan kesalahan, tetapi dia mau berubah agar menjadi baik dan menyesali kesalahan yang dia lakukan. Ada orang yang lebih parah, dia tidak tahu dia melakukan kesalahan dan dia tidak mau untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk menyesali kesalahan yang telah dia buat, yang diberitahukan oleh orang lain. Yang manakah kehidupan kita? Hosea meminta kepada bangsa Israel untuk bertobat, mengakui kesalahannya ke hadapan Tuhan Allah, karena mereka telah tergelincir oleh tingkah lakunya yang menyembah berhala, dan berhala menjadi ilah baru di dalam kehidupan mereka. Dan Allah akan meremukkan mereka, menghancurkan bayi-bayi mereka kalau mereka tidak mau kembali ke dalam perintah Tuhan. Kita bisa membaca dalam Hosea 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu Hosea mengajarkan kepada bangsa Israel di dalam doa untuk menyesali kesalahannya, memohon ampun kepada Tuhan agar mereka menerima kembali segala yang baik dari Allah itu sendiri. Maka pertobatan adalah sebuah sikap hidup manusia yang mengetahui kesalahan, menyesali kesalahannya, dan mau berubah dari kesalahan itu menjadi lebih baik, hidup di dalam perintah dari Tuhan. Maka di dalam pertobatan kita harus mengetahui, menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dari sikap yang mengetahui, sadar melakukan kesalahan, maka di sana akan timbul penyesalan atas kesalahan yang kita buat. Di dalam penyesalan, maka kita akan bersikap rendah hati, rendah kepada Tuhan yang adalah sumber pengampunan dan sumber kehidupan itu. Maka pertobatan dibutuhkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya. Yang kedua, di dalam pertobatan, maka ada juga tumbuh sebuah sikap yang tidak lagi mau melakukan kesalahan itu kembali. Maka ketika setelah menyesali, ia tidak kembali lagi melakukan kesalahan itu di dalam kehidupannya. Karena ada saja manusia yang saat ini menyesal telah melakukan omongan yang kasar kepada orang lain, yang merendahkan sesamanya. Karena itu juga dia merendahkan Tuhan yang telah menciptakan manusia. Besok dia tidak lagi berbuat.
Tetapi lusa dia melakukan kembali. Lalu esoknya lagi dia tidak melakukan, tetapi diulangi lagi beberapa hari kemudian. Kalau itu berarti bukan pertobatan. Bagi saya sikap itu adalah sikap yang cuti, yaitu cuti melakukan kesalahan, tetapi belum melakukan pertobatan. Maka ketika kita melakukan pertobatan, kita tidak lagi melakukan kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, buah dari pertobatan adalah kita melakukan yang baik sesuai dengan perintah dari Tuhan. Termasuk ketika kita menerima kejahatan, cacian, kekejian dari orang lain, maka kita harus membalas bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Dan ini juga menjadi topik bagi kita jemaat HKBP. Dalam 1 minggu ini kita berada dalam topik melakukan yang baik di dalam membalas kejahatan. Maka dengan sendirinya ketika kita melakukan yang baik, maka kita telah menghentikan kejahatan untuk tidak terus-menerus hidup di dalam dunia. Dengan melakukan yang baik atas kejahatan yang telah kita terima, maka kita tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Dengan melakukan yang baik dan memaafkan orang lain, maka kita juga telah melakukan pengampunan yang kita minta kepada Tuhan di dalam diri. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, tapi kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain atas diri kita. Maka sesungguhnya kita belum berbuah di dalam pertobatan itu. Ketika kita meminta pertobatan, Tuhan, ampunilah kesalahanku, tetapi kita justru melakukan yang jahat kembali, maka pertobatan itu belum menjadi pertobatan. Maka pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika Allah telah memulihkan kita, kita harus berbuah, memberikan tindakan yang baik di dalam hidup kepada semua orang, termasuk mereka yang membenci kita. Maka kita tidak membenci orangnya, tetapi kita membenci kejahatannya agar kita tidak melakukan kejahatan, dan kita mengajak orang itu kembali ke dalam jalan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak pernah menutup pintu pertobatan. Allah kita tidak pernah menghendaki kematian orang fasik, tetapi Ia menghendaki mulaknya, kembalinya, pulangnya orang yang melakukan kejahatan di dalam kehidupan keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus. Maka hari ini Bapak Ibu, marilah kita menyesali kesalahan, mengakui kesalahan itu di hadapan Allah, memohon ampun, dan memberikan komitmen sebagai buah pertobatan, melakukan yang baik, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan tindakan yang baik. Maka itu kita menjadi sama dengan Bapa kita yang adalah murah hati, karena Dia adalah murah hati dan baik pada dirinya sendiri. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah, yang karena besarnya kasih-Mu Engkau menerima kami senantiasa di dalam pertobatan kami, ketika kami mengakui, menyadari dan menyesali pelanggaran dosa kami terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Bapa, biarlah kami mendapatkan pengampunan yang dari-Mu, dan Engkau mengajarkan melalui Roh-Mu agar kami tidak melakukan kesalahan itu kembali, terlebih mendukakan Engkau dan mendukakan sesama kami melalui tindakan kami di dalam kehidupan keseharian kami. Tapi biarlah kami menjadi pembawa damai sukacita melalui perkataan, melalui tindakan kami. Nama Tuhan dimuliakan dan Kau semakin dikenal di dalam kehidupan ini melalui kami yang mengasihi Engkau dan yang Kau kasihi di dalam setiap tindakan kasih yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin.